Untuk pertama kalinya, jet tempur NATO menembak jatuh drone Rusia yang masuk ke wilayah Polandia. Polandia langsung mengaktifkan pasal 4, langkah darurat yang jarang dipakai saat ada ancaman serius. Memang sebagian drone ternyata hanya tiruan tak bersenjata, tapi insiden ini menunjukkan betapa rapuhnya pertahanan mereka dari serangan drone murah. Sekarang, NATO harus benar-benar siap jika serangan seperti ini terjadi lagi dalam jumlah yang lebih besar. Lantas, siapkah NATO menghadapi ancaman drone Rusia? Simak selengkapnya dalam video berikut. Lebih dari selusin drone Rusia dilaporkan memasuki Polandia pada Selasa 9 September 2025 malam waktu setempat. Insiden ini terjadi di tengah serangan besar-besaran 415 drone dan rudal ke Ukraina. Menurut Angkatan Udara Ukraina, setidaknya 8 drone melintasi perbatasan, sementara Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, menyebut totalnya mencapai 19 drone. Serangan itu memaksa NATO mengerahkan jet tempur F-16 Polandia, F-35 Belanda, sistem Patriot Jerman, dan pesawat pengintai AWACS Italia. Meski warga Polandia di bagian timur diguncang ledakan dan getaran, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut drone yang masuk ke Polandia adalah tipe Shahid yang biasa dipakai menyerang Ukraina. Akan tetapi, foto-foto yang beredar justru menunjukkan sebagian drone tampak sebagai replika tak bersenjata yang sering digunakan untuk mengecoh pertahanan udara. Wakil Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Polandia, Radoslav Vogel, mengatakan analisis puing menunjukkan insiden ini kemungkinan bukan kecelakaan, melainkan aksi yang direncanakan. Sementara Jenderal Tomasz Piotrowski menilai insiden ini adalah uji coba terhadap ketahanan dan persatuan Polandia. Ia menduga Rusia sudah menyiapkan langkah ini bersama Belarus. Meski begitu, Sekjen NATO Mark Rutte menyatakan niat Rusia tidak penting karena tindakannya tetap gegabah dan berbahaya. Drone Rusia sebenarnya sudah beberapa kali melintasi Polandia, termasuk 2 kali pada minggu lalu. Namun, skala kejadian kali ini dan respon langsung NATO menjadi peringatan serius bahwa perang Ukraina berpotensi memicu bentrokan langsung dengan NATO. Pihak Polandia dan NATO masih menunggu hasil investigasi militer sebelum menentukan langkah berikutnya. Tusk menyebut dirinya telah berbicara dengan pemimpin Eropa lain untuk membahas bentuk dukungan nyata bagi pertahanan udara Polandia. Dengan mengaktifkan pasal 4 NATO, Polandia bisa membawa masalah ini ke Dewan Atlantik Utara, lembaga pengambil keputusan utama aliansi. Tusk memperingatkan negaranya sedang menghadapi provokasi besar dan menekankan perlunya kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę, ale równocześnie jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami. Jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO, tak aby przez najbliższych kilka godzin, dni i w dalszej przyszłości równie skutecznie jak dzisiaj w nocy działać w przypadku tego typu zagrożenia. Pernyataan yang saling bertentangan dari Moskwa pun menambah kebingungan. Seorang jenderal Belarus menyebut insiden itu kecelakaan akibat gangguan sistem elektronik. Sementara juru bicara Kremlin Dmitry Peskov enggan berkomentar lebih jauh dan justru menuding NATO serta Uni Eropa kerap melontarkan tuduhan tanpa bukti. Слушайте, руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengeklaim tidak berniat menyerang Polandia dan menyatakan negara itu di luar jangkauan drone Rusia. Sejumlah analis menilai insiden ini memunculkan pertanyaan penting, haruskah NATO membiarkan drone asing masuk ke wilayahnya dan apakah aliansi cukup siap menghadapi ancaman ini? Mantan Duta Besar Slovakia untuk NATO, Peter Better, menyatakan kejadian ini adalah pengingat NATO bukan hanya perlu waspada, tetapi juga harus lebih berani bertindak. Menurut Better, walau tujuan serangan belum jelas, tidak seharusnya drone Rusia dapat masuk ke wilayah NATO karena hal itu menunjukkan NATO baru bereaksi setelah ancaman terjadi, bukan mencegahnya sejak awal. Ia menegaskan drone pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan pasukan asing yang menembus perbatasan NATO. Better mengusulkan kerjasama NATO dengan Ukraina untuk menghancurkan drone Rusia yang mengancam sebelum memasuki wilayah udara NATO. Namun, mengingat keputusan NATO harus diambil berdasarkan konsensus,
Kemungkinan kecil semua anggota menyetujui langkah itu, terutama yang takut terlibat langsung dalam perang. Pada insiden-insiden kecil sebelumnya yang melibatkan drone atau puing perang di Polandia, Latvia, dan Rumania, NATO memilih untuk tidak membalas secara militer. Insiden tersebut juga membuka pertanyaan besar, mampukah NATO menyesuaikan struktur pertahanannya untuk menghadapi ancaman drone murah masa kini? Juru bicara militer Polandia menyebut sebagian besar drone berjenis Garbera, UAV ringan dari styrofoam dengan jangkauan ratusan kilometer. Sebagai respon, NATO mengerahkan alutsista besar lengkap dengan sistem pertahanan udara Patriot. Armada multinasional itu digunakan untuk menangani sekitar 19 drone, beberapa di antaranya ditembak jatuh setelah dinyatakan berbahaya. Namun jumlah tersebut terbilang kecil bila dibandingkan dengan serangan di Ukraina yang bisa melibatkan ratusan drone dalam sekali gempuran. Situasi ini menekankan tantangan besar bagi NATO karena sebagian besar sistem pertahanan udara barat dirancang untuk melawan rudal atau pesawat berawak. Menurut peneliti Fabian Hinz dari IISS, menjatuhkan drone dengan jet atau helikopter memang mungkin, tetapi metode itu mahal, membutuhkan kecepatan operasi, dan kurang efisien bila serangan terus berulang. Sementara itu, Profesor di Universitas St. Andrews, Phillips P. O'Brien, menyebut serangan di Polandia terhitung sangat kecil dibandingkan ancaman harian yang dihadapi Ukraina. Menurutnya, drone seharusnya sudah teridentifikasi sebagai ancaman sejak awal, sehingga NATO punya waktu cukup untuk membangun pertahanan. Ia menilai seharusnya NATO mudah mengatasi situasi ini, namun jika dihadapkan pada 600 drone dan rudal dalam semalam, keadaan akan jauh lebih berat. NATO terbukti mampu merespons cepat terhadap pelanggaran drone Rusia di Polandia dengan mengerahkan alutsista canggih dan koordinasi multinasional. Namun insiden tersebut menunjukkan kerentanan aliansi terhadap serangan drone murah dalam jumlah besar yang sistem pertahanannya lebih difokuskan untuk rudal dan pesawat berawak. Sehingga, meski NATO mampu menangani insiden skala terbatas, kemampuan melawan serangan massal drone masih menjadi tantangan dan membutuhkan pengembangan strategi serta teknologi yang lebih efisien. Simak terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.